Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Lansia Terjaga, selamat datang, Bapak dan Ibu. Saya sering sekali menemukan pasien lansia yang terlihat begitu bugar dan sehat, bahkan di atas usia 70 tahun. Salah satunya adalah Ibu Rizka, usia 72 tahun, yang datang untuk konsultasi rutin. Saya bertanya, "Ibu, apa rahasianya kok bisa bugar sekali?" Ternyata jawabannya sederhana. Ibu Rizka sangat menjaga pola hidupnya, termasuk cara menyimpan makanan. Ia ternyata menghindari kebiasaan menyimpan 8 makanan yang dianggap biasa ini di kulkas, karena bisa jadi berbahaya jika tidak semestinya. Nah, rahasia ini yang akan saya bagikan di video kali ini. Bapak dan Ibu, seringkali kita menganggap kulkas sebagai solusi ajaib untuk semua masalah penyimpanan makanan. Pikiran kita secara otomatis mengatakan, dingin itu awet, jadi semua makanan aman di kulkas. Padahal, tidak semua makanan diciptakan untuk suhu dingin. Beberapa makanan justru mengalami perubahan kimia, nutrisi, dan bahkan bisa memicu pertumbuhan bakteri atau jamur berbahaya saat disimpan di kulkas. Kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya bisa serius, mulai dari gangguan pencernaan, hilangnya nutrisi penting, hingga yang paling parah, berpotensi memicu penyakit kronis seperti kanker. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar. Ya, jawaban Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Lansia Terjaga agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang didedikasikan khusus untuk kesehatan Anda. Sekarang, mari kita bahas 8 makanan biang keladi yang wajib Anda perhatikan cara penyimpanannya. 8 makanan berbahaya jika disimpan di kulkas. 1. Tape singkong. Ibu, tape singkong adalah makanan fermentasi yang lezat, tetapi proses fermentasinya dapat terganggu oleh suhu dingin kulkas. Saat disimpan di kulkas, bakteri dan jamur yang tidak diinginkan bisa berkembang, merusak enzim pencernaan kita, dan bahkan meningkatkan kadar alkoholnya. Daripada menanggung risiko sakit perut atau masalah pencernaan lainnya, lebih baik konsumsi tape segera setelah dibeli atau disimpan di suhu ruangan dalam waktu singkat. Kedua, bawang merah. Banyak dari kita yang menyimpan bawang merah di kulkas agar awet. Namun, bawang akan menyerap kelembapan kulkas dan menjadi lembek. Kelembapan ini memicu pertumbuhan jamur berbahaya, termasuk mikotoksin yang bisa menjadi racun bagi tubuh dan berisiko merusak hati dalam jangka panjang. Selain itu, suhu dingin merusak minyak atsiri alami yang memberikan manfaat antioksidan dan antibakteri pada bawang, membuat nutrisinya berkurang. Sebaiknya simpan bawang di tempat yang kering, sejuk, dan gelap. Ketiga, semangka utuh. Menyimpan semangka utuh di kulkas dapat menghentikan proses pematangan alami yang meningkatkan antioksidan seperti likopen dan beta-karoten. Padahal, nutrisi ini sangat penting untuk melawan radikal bebas. Suhu dingin juga bisa merusak membran sel buah, membuat dagingnya menjadi berair, dan membuka celah bagi jamur halus untuk tumbuh. Paling baik, simpan semangka utuh di suhu ruangan, dan potong hanya saat Anda akan langsung mengonsumsinya. Keempat, kopi. Bubuk kopi adalah bahan yang sangat sensitif terhadap bau dan kelembaban. Menyimpannya di kulkas akan membuat kopi menyerap semua bau dari makanan lain, merusak aroma dan rasa aslinya. Kelembaban juga bisa merusak kualitas kopi dan membuat rasa yang dihasilkan menjadi tidak segar. Jika kopi menjadi lembab, risiko ditumbuhi jamur halus yang bisa menyebabkan masalah lambung juga meningkat.
Cara terbaik menyimpan kopi adalah di dalam wadah kedap udara di tempat yang sejuk dan gelap. Kelima, daun kemangi. Daun kemangi sangat tidak tahan dingin. Menaruhnya di kulkas akan membuat daunnya cepat menghitam, layu, dan kehilangan minyak atsiri alaminya yang memberikan aroma khas dan manfaat kesehatan. Mengonsumsi daun kemangi yang sudah layu dan rusak ini dapat memicu gangguan pencernaan. Untuk menjaga kesegaran, lebih baik simpan daun kemangi dalam stoples berisi sedikit air di suhu ruangan, seperti menaruh bunga. Keenam, minyak zaitun atau olive oil. Suhu rendah kulkas membuat struktur lemak minyak zaitun menggumpal dan merusak kandungan antioksidannya, serta memicu oksidasi yang menimbulkan radikal bebas. Minyak zaitun yang menggumpal juga akan sulit digunakan dan rasanya akan berubah. Simpan minyak zaitun di dalam botol kaca gelap, di tempat yang sejuk dan jauh dari cahaya matahari. Ketujuh, coklat hitam. Suhu kulkas yang tidak stabil dapat menyebabkan munculnya lapisan putih fat bloom yang merusak struktur lemak dan membuat flavonoid antioksidan tidak efektif. Kelembaban juga bisa memicu tumbuhnya jamur. Untuk menjaga kualitas dan manfaat antioksidannya, simpan coklat hitam di tempat yang sejuk, kering, dan gelap, bukan di dalam kulkas. Kedelapan, kentang. Banyak dari kita yang menyimpan kentang di kulkas untuk membuatnya awet. Namun, suhu dingin kulkas mengubah pati di dalam kentang menjadi gula. Saat kentang yang sudah disimpan di kulkas digoreng, dipanggang, atau dimasak dengan suhu tinggi, gula ini dapat menghasilkan senyawa bernama akrilamida. Akrilamida adalah senyawa yang menurut beberapa penelitian dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker. Jauh lebih aman untuk menyimpan kentang di tempat gelap yang suhunya sejuk, seperti dalam lemari dapur. Solusi dan saran. Cara menyimpan dan takaran yang aman untuk lansia bapak dan ibu setelah mengetahui 8 makanan yang tidak seharusnya masuk kulkas. Sekarang mari kita bahas cara menyimpan yang benar. Untuk makanan-makanan tersebut, menyimpan di tempat sejuk, kering, dan gelap adalah kuncinya. Pastikan wadah yang digunakan kedap udara untuk menjaga kesegaran dan mencegah kontaminasi. Cara ini tidak hanya menjaga nutrisi makanan tetap utuh, tapi juga menghindarkan kita dari risiko kesehatan yang tidak diinginkan. Untuk takaran yang aman, pastikan konsumsi makanan tersebut dalam jumlah wajar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Karena meskipun disimpan dengan benar, konsumsi berlebihan tetap tidak baik untuk kesehatan. Rangkuman Bapak dan Ibu, kulkas memang alat yang sangat membantu, tapi tidak semua makanan bisa diperlakukan sama. 8 makanan yang kita bahas yaitu teh singkong, bawang merah, semangka utuh, kopi bubuk, daun kemangi, minyak zaitun, coklat hitam, dan kentang adalah contoh makanan sehari-hari yang dapat berubah menjadi tidak sehat jika disimpan di kulkas. Kebiasaan kecil yang salah ini bisa berpotensi memicu berbagai masalah kesehatan yang serius, mulai dari gangguan pencernaan, hilangnya nutrisi, hingga risiko penyakit kronis yang tidak kita sadari. Sebagai lansia, tubuh kita semakin sensitif terhadap apapun yang kita konsumsi, termasuk bagaimana makanan itu disiapkan dan disimpan. Oleh karena itu, pengetahuan tentang penyimpanan makanan menjadi sangat penting. Dengan menyimpan makanan di tempat yang tepat, kita tidak hanya menjaga kesegaran dan nutrisi makanan itu sendiri, tetapi juga sedang berinvestasi untuk kesehatan jangka panjang kita. Ini adalah langkah sederhana namun berdampak besar yang bisa kita lakukan setiap hari. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah Anda terkejut dengan fakta-fakta ini? Saya ajak Bapak dan Ibu untuk mulai menghindari kebiasaan buruk menyimpan makanan-makanan ini di kulkas dan mulailah menerapkan cara penyimpanan yang benar. Ingat, pilihan kecil yang kita buat setiap hari akan menentukan kualitas hidup kita di masa tua. Terakhir,
saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membagikan video ini kepada teman-teman, tetangga, atau anggota keluarga yang juga berusia lansia. Mari, sebarkan ilmu yang bermanfaat ini agar semakin banyak orang yang bisa hidup lebih sehat dengan cara-cara yang sederhana. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.